know you love your father. You've made that abundantly clear. Come on, Donnie. Film kali ini berjudul Mercy, dirilis tahun 2023, disutradarai oleh Tony Dean Smith. Berlokasi di Afghanistan, di tenda perawatan militer, ada seorang dokter perempuan yang bernama Michelle, diperankan oleh Leah Gibson. Ia merupakan dokter militer yang sedang bertugas di medan perang dan sedang menangani seorang pasien. Tiba-tiba datang tentara lain membawa seorang pasien. Setelah diperiksa ternyata itu adalah suaminya yang bernama Jeff. Seperti habis disandra dan dikembalikan, tapi dipasangi bom di badannya. Melihat itu, Michelle meminta untuk semua orang keluar, sedangkan dirinya dengan panik mencoba mematikan bom itu. Karena bom akan meledak, Jeff mendorong Michelle agar tidak terkena ledakan. 2 tahun kemudian, Michelle tidak lagi menjadi dokter militer, namun bekerja di sebuah rumah sakit bernama Mercy. Setelah menangani pasien, Michelle merenung di sebuah taman. Karena saat menangani pasien itu, ia menjatuhkan penjepit, membuat dirinya merasa bersalah. Tak lama datang Dr. Terence, diperankan oleh Bobby Stewart, menghiburnya dan memberi motivasi. Saat di ruang ganti, Michelle didatangi oleh anaknya yang bernama Bobby, diperankan oleh Anthony Bolognese. Mereka berencana untuk jalan-jalan bersama karena besok adalah hari ulang tahun Bobby. Michelle juga memberi hadiah kepada Bobby berupa bola sepak serta tiket nonton pertandingan bola yang membuat Bobby sangat senang. Scene berpindah ke kantor polisi yang terdapat seorang laki-laki bernama Ryan Ethan Quinn, diperankan oleh Anthony Goneggi, sedang diinterogasi oleh agen Ellis, diperankan oleh Sebastian Robert, terkait dengan keluarganya yang merupakan mafia Irlandia. Ryan dan saudara yang bernama Sean James Quinn yang diperankan oleh Jonathan Rhys-Meyers migrasi ke Amerika, dan ayahnya yang bernama Patrick Quinn diperankan oleh Jon Voight yang merupakan bos dari mafia keluarga Quinn. Keluarga Quinn banyak terlibat kasus kriminal, diantaranya tersangka 7 pembunuhan, 12 tuduhan perampokan bersenjata, perdagangan manusia, pemerasan, dan penggelapan pajak. Ellis memberi penawaran kalau Ryan mau membantu untuk mengungkap bisnis keluarganya, FBI akan memberi penawaran yang baik. Ryan mengatakan cara tawar-menawar tidak akan berhasil karena ayahnya melakukan bisnis yang baik. Polisi juga mengatakan kalau Patrick akan mewariskan bisnisnya kepada Ryan dengan melangkahi Sean. Ryan mengatakan kalau Sean tidak akan percaya dengan hal itu. Singkat cerita, Ryan dibawa oleh FBI untuk dipindahkan. Johno yang merupakan salah satu anak buah Sean memberitahu Sean kalau FBI menangkap Ryan dan akan dipindahkan. Sean lalu memerintah Johno untuk mengikuti sambil menunggu Sean menyusul. Sean dan anak buahnya pergi untuk menyusul Johno. Setelah sudah dekat, Johno kemudian menghalangi mobil FBI. Terjadi adu tembak. Beberapa agen tertembak, begitu juga anak buah Sean. Danny memecahkan kaca mobil yang ada Ryan-nya. Setelah itu, Sean keluar dari mobilnya mendekati mobil Ryan. Bukan untuk menolong Ryan, namun Sean malah menembaknya. Saat ada kesempatan, Ellis pergi dengan membawa Ryan dan rekannya yang terluka. Ellis membawanya ke rumah sakit Mercy di mana Michelle bekerja. Para petugas medis kemudian menanganinya. Michelle yang sudah mengambil cuti untuk pergi bersama Bobby, sehingga dokter Terence yang akan menanganinya. Michelle yang harusnya pergi karena Bobby meminta untuk membantu menangani pasien itu terlebih dahulu. Ia pun meminta Bobby untuk menunggu di lobi. Di tempat lain, Patrick dihubungi oleh Sean mengatakan kalau Ryan ditangkap FBI dan semua berkas bisnis ada di tangan FBI. Sean juga mengatakan kalau saat akan membebaskan Ryan, semua menjadi kacau dan Ryan tertembak, namun tidak mengatakan kalau dirinya yang menembaknya. Ia juga mengatakan kalau Ryan dibawa ke rumah sakit Mercy.
Mendengar hal itu, Patrick pun terlihat marah dan meminta Sean untuk menunggu di rumah sakit sampai ia datang. Tak lama datang Patrick yang sudah ditunggu oleh Sean dan anak buahnya. Patrick marah kepada Sean karena kekacauan yang terjadi. Patrick meminta untuk Sean menunggu di luar, sedangkan Patrick masuk ke dalam rumah sakit untuk memeriksa situasi. Sebelum itu, Ryan dan agen FBI sudah ditangani. Saat di ruang tunggu, Patrick sempat bertemu dengan Bobby. Michelle yang sudah selesai merawat pasien kemudian menemui Bobby. Namun Bobby tidak ada di ruang tunggu. Ia kemudian bertanya kepada Patrick yang kebetulan sedang di ruangan itu juga. Patrick mengatakan kalau Bobby mengiring bolanya ke lorong. Selain itu, Patrick bertanya soal keadaan Ryan. Michelle menjawab kalau kondisinya mulai stabil dan segera akan memanggil dokter yang bersangkutan untuk mengetahui kondisi lebih lanjut. Sedangkan di luar, Frank, satpam rumah sakit, mendatangi Sean dan yang lainnya. Berbahasa basi karena mereka terlalu lama di parkiran. Satpam itu mengatakan untuk tetap bayar parkirnya. Setelah itu meninggalkannya. Sean yang merasa risih mulai bergerak. Jono mengambil tas besar dari bagasinya. Frank yang curiga kemudian menghubungi seseorang. Tiba-tiba datang Sean menodongkan pistol yang membuat Frank panik. Saat perawat akan menekan tombol emergency, Danny menembaknya yang membuat orang-orang di rumah sakit panik. Patrick yang mendengar suara tembakan lalu melihat apa yang terjadi. Melihat perawat tertembak, ia marah kepada Danny lalu menyuruh untuk semua orang ke ruang tunggu. Sedangkan Danny dibawa oleh Patrick. Di sisi lain, Michelle membawa Bobby ke ruang locker. Bobby yang tampak ketakutan coba ditenangkan oleh Michelle. Michelle meminta Bobby untuk sembunyi di dalam locker dan tetap tenang. Sedangkan Patrick yang sangat marah dengan Danny yang tidak bisa mendengarkannya kemudian memotong telinganya. Setelah itu, Patrick meminta salah satu perawat untuk mengobati Danny. Patrick juga bertanya siapa yang bisa memberitahu tentang Ryan. Tak lama, Dr. Terrence mengajukan diri karena tidak ingin ada yang terluka lagi. Di sisi lain, Michelle diam-diam mengamati keadaan. Dr. Terrence membawa Patrick dan Sean ke UGD, namun Ryan sudah tidak ada. Sean menodongkan pistolnya. Terrence mengatakan kalau tadi ada di sini bersama agen FBI. Patrick menghentikan Sean sambil mengatakan kalau Terrence jujur. Saat melihat agen yang belum sadar, Sean mendekatinya lalu mencabut alat bantunya yang membuat agen itu tewas. Ia melakukan itu karena beralasan kalau ialah yang bertanggung jawab atas luka Ryan. Patrick meminta untuk Sean berhenti membunuh, namun Sean tidak peduli dengan kata ayahnya itu. Patrick menghubungi Liam, anak buahnya, memberitahu kalau FBI memindahkan Ryan dan menyuruh untuk mencarinya. Liam kemudian menyuruh yang lainnya untuk mencari Ryan. Sebelum pergi, Jono meminta Danny untuk menjaga tasnya. Entah apa isi dalam tas itu. Dirasa aman, Alice keluar dengan membawa Ryan. Sebelum pergi, ia melihat rekannya yang sudah tewas. Setelah itu membawa Ryan. Semua saling mencari dan mengawasi. Frank yang sudah sadar perlahan-lahan bersembunyi. Jono mencari di ruang locker. Ia curiga ada sesuatu di dalam locker. Belum sempat membuka locker, terdengar suara yang membuat Jono langsung keluar. Ternyata ada Mick, anak buah Patrick. Jono sempat bersitegang dengan Mick soal Danny yang dipotong kupingnya. Di sisi lain, Michelle diam-diam memperhatikan mereka. Sampai akhirnya Jono dan Mick kembali melanjutkan pencarian. Tiba-tiba Frank datang mendekati Michelle yang membuatnya terkejut. Frank mengajak Michelle ke ruang CCTV dan memperlihatkan kalau orang-orang sedang disandra dan keberadaan agen Alice. Michelle minta Frank untuk menghilangkan rekaman itu agar para penjahat tidak tahu keberadaannya. Baru selangkah keluar ruangan, Michelle langsung ditodong namun dengan cepat dapat mengatasinya dan mengalahkannya. Patrick yang putus asa karena tidak bisa menemukan Ryan kemudian bertanya kepada para sandera yang tahu seluk-beluk rumah sakit itu untuk ikut bersamanya. Tiba-tiba terdengar suara mobil polisi datang. Agen Duncan kemudian bertanya siapa yang bertanggung jawab dengan kekacauan ini. Tak lama Sean dengan membawa salah satu perawat menemui polisi. Sean melarang untuk ada yang masuk ke dalam gedung dan meminta untuk semua polisi pergi, serta membiarkan keluarganya pergi kalau tidak ia akan membunuh para sandera. Di ruang lain, Michelle melewati tangga untuk menuju ke ruangan Alice berada. Saat di tangga, Michelle melihat Mick. Ia berusaha mengalihkan perhatiannya dengan menjatuhkan satu sepatunya. Setelah itu Michelle bertemu dengan Alice dan Ryan yang masih pingsan. Alice marah-marah karena rekannya tewas. Diketahui juga itu misi pertama Alice di lapangan. Alice yang begitu panik berusaha ditenangkan oleh Michelle. Melihat Ryan yang sudah mulai sadar, Michelle kemudian mencari sesuatu di tempat obat-obatan. Tiba-tiba Michelle diserang oleh Mick dan dibanting.
Beberapa kali ditembak namun tidak kena. Alice yang memperingatkan Mick malah langsung ditembak. Mick mengatakan untuk langsung menembak tanpa banyak bicara. Mendengar saran itu, Michelle langsung menembak Mick tanpa berkata-kata. Mendengar alat komunikasi Mick berbunyi, Michelle meminta untuk segera pergi dari tempat itu. Namun Ryan terlihat lukanya berdarah. Michelle kemudian mengobati luka Ryan. Ryan mengatakan kalau Sean yang menembaknya. Ia juga menceritakan kalau dirinya mewarisi bisnis ayahnya yang membuat Sean benci kepadanya. Namun Ryan membutuhkan Sean untuk menjalankan bisnis karena Sean pintar. Ryan mengatakan kalau ayahnya tidak ada kaitannya dan ini masalah yang Sean buat. Jalan satu-satunya membiarkan Ryan bertemu dengan ayahnya, namun Alice tidak akan membiarkan itu terjadi. Ryan mengatakan kalau Sean tidak menemukannya, ia akan menyiksa semua orang di rumah sakit itu. Di tempat lain, Frank yang berusaha mematikan CCTV ditemukan oleh Jono. Selain itu, Jono juga menemukan peta bangunan rumah sakit. Ia lalu membawa Frank bertemu dengan Sean dengan ditodong. Saat Sean bertanya di mana adiknya, Frank menjawab kalau dirinya tidak tahu. Jono lalu memberikan peta itu kepada Sean. Duncan melalui kamera rumah sakit melihat agen Alice, Sean, dan Michelle. Diketahui Michelle mendapat beberapa medali dan misi yang cukup berat. Bisa dibilang Michelle mantan tentara yang mempunyai pengalaman yang hebat. Mengetahui riwayat itu, Duncan terlihat cukup lega karena itu bisa membantunya. Michelle berencana melanggar sumpahnya sebagai dokter untuk memburu para penjahat. Ia kemudian naik ke atap. Saat di atap, Duncan dan lainnya melihat Michelle dan memberi hormat. Duncan memberi perintah untuk melakukan apa yang bisa membantu Michelle. Danny yang diperintah oleh Patrick mencari tahu apa yang terjadi, menemukan mayat Mick dan melaporkan kepada Sean. Di sisi lain, Michelle yang diam-diam menyelinap saat buka pintu, alarm berbunyi yang membuat Sean dan yang lainnya tahu kalau ada yang menyelinap. Saat berjalan di lorong, Michelle tiba-tiba diserang. Ia masuk ke ruang CCTV dan berkelahi. Tak lama, Michelle membantingnya yang membuat orang itu tersetrum menyebabkan CCTV mati. Sehingga FBI tidak bisa melihat keadaan di dalam rumah sakit itu. Di tempat lain, Danny masuk ke ruang locker. Saat melihat bola sepak, ia kemudian memainkannya. Tak sengaja mengenai locker di mana Bobby berada. Mendengar suara teriakan, Danny membuka locker itu dan menemukan Bobby. Danny kemudian membawa Bobby, tidak lupa membawa foto keluarga yang tertempel di pintu locker. Danny membawa Bobby bertemu dengan Patrick. Ia juga menyerahkan foto keluarga yang ia temukan. Patrick yang sudah mengetahui tentang keluarga Bobby melalui pengeras suara rumah sakit, ia berbicara dengan Michelle. Michelle menjawab dengan walkie-talkie ia temukan dari anak buah Patrick. Patrick menanyakan apa Ryan masih hidup. Michelle menjawab kalau Ryan masih hidup. Karena itu Patrick ingin Michelle menyerahkan Ryan dan dia akan menyerahkan Bobby. Mendengar Ryan masih hidup, Sean memerintahkan Jono dan Danny untuk melakukan rencana B. Mereka memakaikan Dr. Terence dengan rompi bom dan meminta untuk menyampaikan pesan kepada para polisi. Dr. Terence dibiarkan keluar. Sean memberitahu Michelle untuk melihat keluar. Setelah pesan disampaikan, Sean meledakkan Dr. Terence yang membuat Michelle menangis. Mendengar ledakan itu, Patrick mencari tahu apa yang terjadi. Patrick dan Sean adu mulut membahas soal Patrick yang tidak ingin Sean dekat dengan para teroris. Terlihat kalau Sean cemburu dengan Ryan yang bisa menjadi kebanggaan ayahnya. Sean mengatakan kalau Ryan yang merupakan pengacara bekerja sama dengan FBI. Namun Patrick tidak percaya. Menurut Sean, Ryan alasan mereka di tempat itu. Tapi menurut Patrick, Seanlah alasan mereka di tempat itu. Setelah itu percakapan berhenti dan Sean meninggalkan Patrick. Percakapan itu membuat Patrick dan Sean terlihat sedih. Patrick merasa gagal untuk mendidik Sean. Sean kemudian menghubungi Michelle meminta untuk menyerahkan adiknya. Michelle meminta untuk bertemu di kamar mayat di lantai paling bawah dengan membawa Bobby dan Michelle akan membawa Ryan. Sean mengatakan kalau dirinya tidak bodoh. Ada agen FBI lain di rumah sakit. Namun Michelle berjanji kalau ia akan datang sendiri. Setelah menyusun rencana, Sean memindahkan para sandera ke dapur. Patrick coba memperingatkan Sean, namun Sean tidak menghiraukan peringatan itu. Malah menyuruh Patrick untuk membiarkan dirinya yang menangani semuanya. Di tempat lain, Danny sedang memasang sebuah bom. Kemudian datang Michelle menghentikannya. Terjadi perkelahian yang pada akhirnya Michelle menembak Danny hingga tewas. Mendengar tembakan itu, Sean menyuruh Jono untuk melihatnya. Melihat mayat Donnie membuat Jono emosi dan ingin membunuh Bobby, namun Patrick menghentikannya. Karena ia ada kesepakatan dengan Michelle. Sean dan Patrick membawa Bobby untuk melakukan pertukaran.
Sean berbisik kepada Jono untuk lebih bersabar, akan ada waktunya. Sedangkan Michelle menemui Alice dan Ryan, menjelaskan kalau ia akan membawa Ryan untuk bertukaran dengan Bobby. Alice ingin ikut, namun Michelle menolaknya karena Sean mengira Michelle bekerja untuk FBI. Michelle berjanji akan melindungi Ryan. Singkat cerita, pertukaran sudah terjadi. Ryan kemudian bertanya kenapa Sean melakukannya. Ia menceritakan kalau melihat Sean menembak dirinya. Mengetahui itu, Patrick marah kepada Sean dan tidak akan memaafkan kalau itu beneran terjadi. Awalnya terjadi saling tampar antara Patrick dan Sean. Setelah itu terjadi perkelahian. Patrick beberapa kali membenturkan Sean ke dinding, lalu coba untuk mencekinya. Tak berselang lama, Sean menembak Patrick. Kesempatan itu digunakan Bobby untuk lari. Sempat tertangkap oleh Jono namun dapat lepas. Alice tertembak dan membalas tembakan itu yang membuat Jono tumbang. Di sisi lain, pasukan SWAT masuk ke dalam rumah sakit dan melumpuhkan beberapa penjahat yang ada di tempat itu. Lalu mereka ke ruang Sandra dan menyelamatkan para Sandra. Sean kemudian menodong Michelle dan saling tertembak yang membuat Michelle pingsan. Sean yang masih sadar kemudian mengaktifkan sebuah bom. Sedangkan Michelle terbayang suaminya yang membuat seketika itu Michelle tersadar. Michelle melihat bomnya aktif di atas meja dan coba untuk mengingat-ingat apa yang dikatakan suaminya untuk mematikan sebuah bom. Karena suaminya seorang penjinak bom. Michelle pun mematikan bom itu lalu membawa beberapa pistol. Di luar semua Sandra sudah diselamatkan, namun Bobby tidak ada di antara mereka. Sean yang coba kabur melalui jalan bawah malah menemukan Bobby yang coba bersembunyi. Sean lalu menyandra Bobby. Di sisi lain, Michelle coba mencari Sean berada. Setelah melihat Sean dan Bobby, Michelle mendekatinya. Sean yang mengetahui itu menyandra Bobby dan mengancam akan membunuhnya. Dengan perlahan-lahan, Michelle meletakkan senjata sambil memberi isyarat kepada Bobby. Bobby yang tahu isyarat itu kemudian menendang Sean lalu lari. Begitu ada kesempatan, Michelle langsung menembaknya tepat di kepala. Singkat cerita, Ryan dan Patrick diperkirakan selamat, namun mereka tetap akan diadili karena bisnisnya. Alice menemui Michelle lalu memberikan foto dan sjal milik Bobby. Dalam wawancara, Michelle mengatakan kalau itu hal yang wajar dilakukan seorang ibu untuk menyelamatkan anaknya. Cerita usai.